Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randall Bagaskara, NIM 860465837 dari Prodi PGSD. Ingin menjelaskan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan ketertarikan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Pertama, ontologi menjelaskan yang menjadikan objek kajian ilmu, yaitu ontologi merupakan salah satu landasan penting dalam filsafat ilmu yang berfokus pada pertanyaan mendasar tentang apa yang ada atau yang menjadi objek kajian ilmu. Dalam konteks ini, ontologi berusaha menjadi hakikat realistis yang teliti oleh suatu disiplin ilmu, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Jadi, ontologi menuntun kita untuk memahami apa yang sebenarnya dipahami oleh suatu ilmu. Misalnya, dalam ilmu pendidikan, objek kajian dalam proses pendidikan itu sendiri yang mencakup interaksi antara pendidik, peserta didik, serta lingkungan belajar. Ontologi tidak hanya berhenti pada identifikasi objek, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai sifat, struktur, dan keberadaan dari objek tersebut. Dengan kata lain, ontologi mempertanyakan apakah realitas itu bersifat tetap atau berubah, tunggal atau jamak, serta bagaimana keberadaannya dalam memahami oleh manusia. Ontologi juga membedakan antara realitas yang dapat diamati secara langsung dan realitas bersifat konseptual dalam ilmu sosial, termasuk pendidikan. Banyak objek kajian yang tidak selalu dapat disentuh oleh fisik, seperti motivasi belajar, sikap, atau nilai, namun objek tersebut tetap dianggap karena memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia dan dikaji secara ilmiah. Dengan demikian, ontologi berperan penting dalam menentukan batasan arah ilmu. Tanpa pemahaman ontologis jelas, suatu disiplin ilmu akan hilang fokus terhadap apa yang sebenarnya menjadi objek kajian. Oleh karena itu, ontologi menjadi dasar awal dalam membangun kerangka pikiran ilmiah secara ilmiatis dan logis. Epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta kriteria kebenaran suatu pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, epistemologi menjadi landasan penting karena menentukan bagaimana proses pembelajaran dirancang, bagaimana pengetahuan dianggap valid. Dengan kata lain, epistemologi tidak hanya menjawab apa yang diketahui, tetapi jauh menjelaskan bagaimana suatu itu dapat diketahui, mengapa pengetahuan tersebut dapat dipercaya. Dalam perspektif epistemologi, ilmu diperoleh melalui beberapa cara utama. Pertama, melalui pengalaman empiris, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan langsung menggunakan panca indera. Misalnya, seorang siswa memahami konsep pertumbuhan tanaman melalui kegiatan menanam dan mengamati secara langsung. Kedua, melalui rasio atau penalaran logis, di mana akal digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis yang sudah ada. Ketiga, melalui intuisi, yaitu pengetahuan yang muncul secara spontan tanpa proses penalaran yang panjang. Selain itu, dalam perkembangan ilmu modern, pengetahuan juga diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis dan struktur. Metode yang digunakan memperoleh ilmu umumnya merujuk pada metode ilmiah. Metode mencakup beberapa, yaitu adalah 1. Merumuskan masalah, 2. Menyusun hipotesis, 3. Mengumpulkan data melalui observasi atau eksperimen, 4. Menganalisis dan menarik kesimpulan. Metode menekankan objektivitas, sistematika, serta keterbukaan terhadap penguji ulang. Dalam dunia pendidikan, penerapan ini dapat terlihat dalam kegiatan penelitian sederhana. Selanjutnya, epistemologi juga membahas bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan umumnya diuji melalui beberapa teori kebenaran. Pertama, teori korespondensi, yang menyatakan bahwa pernyataan benar apabila sesuatu dengan kenyataan atau fakta. Kedua,
teori koherensi yang menilai kebenaran berdasarkan konsistensi logis dengan pernyataan lain yang dianggap benar. Ketiga, teori pragmatis yang melihat kebenaran dari segi manfaat atau kegunaan praktis dari suatu pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi memiliki peran penting dalam membangun dasar pengetahuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pemahaman tentang cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta pengujian kebenaran. Seseorang tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan ilmiah dalam menghadapi berbagai persoalan. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang penting dalam filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, serta tujuan dari penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, aksiologi tidak hanya memandang ilmu sebagai hasil pemikiran rasional, tetapi juga sesuatu yang memiliki makna dan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan aksiologi selalu berkaitan dengan pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana ilmu seharusnya dimanfaatkan. Pertama, segi nilai. Aksiologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki guna bagi kehidupan. Ilmu tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan teoritis semata, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Nilai dalam ilmu kesehari-hari maupun nilai kemanusiaan, serta mendorong terciptanya kehidupan yang adil dan martabat. Dengan demikian, ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang berkembang dalam masyarakat. Kedua, aksiologi juga berkaitan dengan erat dengan etika. Dalam penggunaan ilmu, etika menjadi pedoman agar ilmu tidak disalahkan gunakan. Dalam dunia akademika, etika tercermin melalui sikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Misalnya, penulisan karya ilmiah tanpa plagiarisme dan penelitian tanpa manipulasi data. Lebih luas lagi, etika mengarahkan agar hasil perkembangan ilmu dan teknologi tidak merugikan manusia, lingkungan, ilmuwan, dan penggunaan ilmu dituntut untuk mempertimbangkan dampak dari setiap penerapan ilmu yang dilakukan. Ketiga, dari sisi tujuan, aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk mencapai kebaikan. Tujuan utama ilmu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara individu maupun sosial. Dalam bidang pendidikan, ilmu digunakan untuk membentuk manusia yang cerdas, kritis, berkarakter. Sementara dalam kehidupan masyarakat, ilmu berperan dalam memecahkan berbagai persoalan seperti kemiskinan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan kata lain, ilmu harus didasarkan kepada kemajuan peradaban yang berlandaskan nilai kemanusiaan. 4. Ketertarikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk kerangka pikiran yang utuh untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan melalui dari apa yang dikaji, bagaimana cara memperoleh, hingga apa ilmu digunakan. Tanpa perpaduan ketiga aspek ini, ilmu pengetahuan dan akan kehilangan arah, baik secara teoritis maupun praktis. Ontologi berperan sebagai dasar menentukan objek kajian ilmu, yaitu apa yang menjadi fokus pembahasan serta bagaimana hakikat realistis yang diteliti. Ontologi memberikan batasan tentang apa yang layak disebut sebagai objek ilmu, sehingga membantu ilmuwan dalam membentuk ruang lingkup kajian yang secara jelas dan terarah. Dengan adanya landasan ontologis, ilmu tidak berkembang secara liar, melainkan tetap berada dalam kerangka realistis, dapat dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, epistemologis.
melengkapi ontologi dengan menjelaskan bagaimana cara pengetahuan tentang objek tersebut. Epistemologi membahas metode, pendekatan, serta proses digunakan untuk mendapatkan ilmu yang benar. Dalam hal ini, metode ilmiah menjadi sarana utama memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan bersifat sistematis, objektif, dan dapat diuji. Dengan demikian, epistemologi berfungsi sebagai jembatan antara objek yang dikaji dan pengetahuan yang dihasilkan. Sementara aksiologi memberikan arah mengenai tujuan dan ilmu. Dari pengetahuan aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan secara bijak, berlandaskan etika, serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tanpa aksiologi, ilmu berpotensi disalahgunakan. Karena itu, memiliki pedoman nilai yang mengatur. Oleh sebab itu, aksiologi menjadi pengendali agar perkembangan ilmu tetap sejalan dengan kepentingan manusia. Ketertarikan ketiganya dapat dipahami sebagai suatu sistem saling mendukung. Ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menjalankan bagaimana cara mengetahui, dan aksiologi mengarah untuk ilmu tersebut digunakan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh dan filsafat ilmu. Jika salah satu aspek diabaikan, maka pemahaman tersebut ilmu menjadi tidak lengkap. Misalnya, tanpa epistemologi, ilmu memiliki metode yang jelas. Tanpa ontologi, objek kajian menjadi kabur. Dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan nilai dan tujuan. Dengan demikian, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama filsafat yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara terarah, benar, dan bermanfaat. Ketiga aspek ini tidak hanya penting dalam pengembangan ilmu, tetapi juga dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan pendidikan. Sekian dari saya, Rohani Edo Bagaskara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.